Spesifikasi motor modifikasi yang dipakai Jokowi saat coba sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Presiden Jokowi menjajal sekaligus meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 12 November 2021. Jokowi berdasarkan informasi mengendarai motor Kawasaki W175 hasil modifikasi. Motor tersebut terlihat gahar, kendati bukan kategori motor gede. Motor itu tampak telah dimodifikasi dengan gaya bobber yang juga bernuansa cafe racer oleh bengkel modifikasi Katros Garasi. Sirkuit Mandalika bakal digunakan untuk perhelatan balap motor International World Superbike pada 19 hingga 21 November 2021. Berdasarkan video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menjajal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi berwarna hijau. Motor Presiden bertuliskan RI1, serta ada tulisan nama Jokowi di bagian tangki. Motor itu tampak dimodifikasi dengan ban besar atau yang dikenal dalam dunia modifikasi dengan jenis ban gambot, serta suspensi dalam model upside down yang bisa diaplikasikan oleh motor berperforma tinggi. Kawasaki W175 diproduksi dengan konsep motor desain retro. Pasalnya, saat ini sedang ramai digandrungi pasar global, termasuk Indonesia. Termasuk diketahui juga bahwa motor Kawasaki W175 pertama kali meluncur di Indonesia tahun 2017 lalu di ajang Kawasaki Big Week. Menariknya dari motor Kawasaki W175 adalah soal desainnya, karena dengan desain retro ini, nyatanya banyak modifikator yang masih memodifikasi Kawasaki W175. Fakta lainnya, dari motor Kawasaki W175 adalah merupakan penggagas pertama di Indonesia soal motor bergaya retro dengan mesin di bawah 200 cc. Setelah kelahiran motor Kawasaki W175 inilah mulai banyak motor retro yang menghiasi pasar tanah air, seperti VR Vintage dan Motobi 152. Motor Kawasaki W175 menggunakan mesin bertipe 4 stroke SOHC 1 seal air cooled dengan silinder 177 cc. Dari mesin ini, motor Kawasaki W175 bisa menghasilkan tenaga maksimal sebesar 13 PS pada 7.500 rpm. Sedangkan torsi yang bisa dicapai sebesar 13,2 Nm pada 6.000 rpm. Sepeda motor retro Kawasaki W175 menggunakan transmisi 5 percepatan dengan sistem pengapian DC CDI dan sistem bahan bakar karburator Mikuni VM24. Presiden menjajal lintasan sirkuit Mandalika dengan mengenakan jaket motor rabbit and wheelers dan bawahan celana panjang balap berwarna hitam, serta mengenakan helm lokal buatan Bandung, Jawa Barat merek RSV. Setelah menjajal lintasan sirkuit Mandalika, Presiden akan meresmikan sirkuit tersebut yang akan digunakan untuk perhelatan World Superbike 19 hingga 21 November mendatang. Safety car Korea buat WSBK di sirkuit Mandalika datang, cermati kekuatannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tidak seperti biasanya, tahun ini safety car WSBK tampil berbeda. Jika biasanya memakai mobil pabrikan Eropa seperti Alfa Romeo, maka WSBK 2019 memakai mobil dari pabrikan Korea. Dorna World Superbike Organization selaku penyelenggara WSBK bekerja sama dengan Hyundai Motor dan menyediakan safety car. Debut pertama kemunculan Hyundai i30 Fastback N ini akan dipakai di WSBK Australia.
Membangun World SBK Safety Car telah menjadi proyek yang sangat menarik bagi kami, jelas Thomas Semera, Executive Vice President and Head of Production Planning and Strategy Division Hyundai Motor. Hyundai memang tidak melakukan perubahan besar dari segi spesifikasi di mobil itu. Hyundai i30N Fastback masih menggendong mesin 4 silinder dengan kapasitas 2,0 liter plus turbo. Racikan divisi motorsport Hyundai N bisa membuat mobil itu memiliki tenaga besar 250 PS dan torsi maksimal 392 Nm. Paduan tenaga dan torsi itu membuat mobil mampu mencapai kecepatan tertinggi 250 km per jam. Meski masih tidak mendapatkan perubahan, Hyundai menandai mobil ini dengan beberapa part khusus agar makin lincah di sirkuit. Velg mobil menggunakan velg Forged buatan Bright. Ban juga diganti dengan ban balap Pirelli P0. Begitu juga kampas rem yang kini buatan Pagid. Tampilan itu berhasil membuat tongkrongan Hyundai i30N Fastback jadi semakin mencolok di semua sirkuit perhelatan WSBK, termasuk akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok pada 19 hingga 21 November nanti. Kerjasama yang disepakati sejak September 2018 ini membuat Hyundai menyediakan safety car untuk WSBK selama 3 tahun. Bahkan tidak hanya untuk safety car saja, tetapi juga untuk mobil official WSBK. Untuk safety car ini, Hyundai Motor memakai mobil tipe i30 Fastback N yang dimodifikasi. Pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai telah memperpanjang kontrak sebagai mobil resmi dan safety car untuk kejuaraan World Superbike hingga 2023. Safety car merupakan satu elemen penting dalam sebuah balapan. Peran mereka dimulai sejak awal hingga akhir rangkaian balapan. Selain itu, untuk menilai konstruksi trek, tentu mereka membantu pembalap ketika terjadi insiden. Dalam situasi darurat, mobil tersebut juga berfungsi sebagai pembuka jalan. Selain menjadi safety car, mobil ini juga turut menjadi hadiah untuk Chase Davis untuk memenangi race 1 dan race 2 musim lalu. Oleh karena itu, kedua belah pihak meneruskan kerjasama untuk level yang lebih tinggi. Motor untuk WSBK Mandalika sudah tiba. Kru dan pembalap karantina di Jakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, Happy Kaharyanto mengatakan, jenis dan merek motor yang akan dipakai di ajang World Superbike di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak jauh berbeda dengan motor yang akan dipakai di MotoGP. Menurut dia, merek motor yang dipakai pada ajang balapan WSBK itu diantaranya Honda CBR 1000 RRR 2021, Yamaha YZF-R 1 2021, Ducati Pinnacle VR4 2021, BMW M1000 RR 2021, dan motor jenis Kawasaki Ninja ZX 1000 RR 2021. Jenis motor yang akan datang itu mulai dari 500cc sampai 1000cc. Itu akan digunakan pada Superbike World Championship Pirelli Indonesia Round yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika Internasional. (19 hingga 21 November 2021 mendatang), kata Happy di Praia pada Selasa. Lebih lanjut, ia menuturkan logistik untuk kebutuhan Idamits Asia Talent Cup dan WSBK itu telah tiba tadi malam di Bandara Lombok, yang dibawa langsung dengan menggunakan pesawat dari Doha, Qatar, dan Selasa siang tadi tiba satu pesawat yang membawa kebutuhan logistik. Logistik itu dibawa secara bergelombang, baik melalui jalur transportasi udara maupun jalur transportasi air, ujar Happy.
Ia menyebutkan pesawat logistik itu telah tiba di Bandara Lombok dan dibawa akan menggunakan truk kontainer menuju sirkuit Mandalika. Logistik tersebut diantaranya sepeda motor para pembalap, peralatan motor, spare part, alat komunikasi, peralatan TV, peralatan video dan official mobility partner, serta logistik dari Dorna. Sedangkan untuk logistik yang dibawa dari jalur transportasi air, antara lain ban, oli dan bahan bakar minyak. Jumlah motor pembalap yang telah tiba itu ada sekitar 70 unit dan 26 motor untuk IATC. Tutur happy. Sementara itu, ia mengungkapkan kru dan para pembalap IATC dan WSBK telah berada di Indonesia. Saat ini mereka dikarantina di Jakarta selama 3 hari. Selesai karantina mereka akan dibawa menuju Lombok melalui Bandara Lombok sebelum balapan dimulai. Setelah tiba di Lombok, baru mereka melakukan persiapan untuk balapan atau latihan di sirkuit. Lebih dari 600 kru dan rider telah tiba di Indonesia pada Selasa 9 November 2021. Tak hanya itu, logistik balapan pun secara berangsur tiba di Mandalika. Total sebanyak 640 kru dan rider IATC dan WSBK telah tiba di Indonesia, ujar Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association Happy Kaharyanto seperti dikutip dari Antara. Seperti diketahui, para pembalap IATC akan menggunakan Honda NSF 250R. Kendaraan ini didukung dengan tenaga mesin 4 tak berpendingin cairan silinder tunggal dengan bor dan stroke 78,0 x 52,2 mm. Kapasitas mesin motor ini adalah 249,3 cc yang dirancang khusus untuk tujuan balap. WSBK Mandalika merupakan balapan terakhir WSBK 2021. Bermodal raihan 531 poin sejauh ini, Toprak Tengah punya keunggulan 30 angka dari pesaing terdekatnya, Jonathan Rea dari Kawasaki. Toprak telah memenangi 13 balapan musim ini berbanding 11 yang dimenangkan oleh Rea. Musim memasuki titik didih dengan hanya 62 poin yang bisa diperebutkan dari balapan-balapan di WSBK Mandalika nanti.